Kehidupan manusia di dunia ini merupakan perjalanan panjang, melelahkan, dan penuh lika-liku. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan tersebut. Suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia, tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketidakadaan menjadi ada, akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu sabdanya berkata, bahwa keberadaan manusia di dunia ini bagaikan seorang perantau yang akan kembali ke kampung asalnya. Jadi, dunia menjadikan manusia adalah sebuah perjalanan singkat sebagai perantau. Perjalanan hidup manusia sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, baik peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada setiap manusia. Langkah, nafas, kedipan mata, gerak-gerik, aktivitasnya sudah tercatat. Selain itu juga rizki, mati, jodoh, kesenangan, kesedihan, semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan berikut ini, langkah demi langkah perjalanan hidup manusia yang sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Alam arwah, atau alam ruh. Alam ruh, hadir atau diciptakan sebelum makhluk lain diciptakan. Perjalanan hidup manusia di alam ruh menggambarkan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian atau sumpah, dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Manusia ketika masih di alam ruh sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Mereka ketika ditanya, apa kamu menyaksikan bahwa aku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, tentu saja kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dengan kesaksian dan perjanjian ini maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Jadi, keadaan ruh calon manusia pada waktu itu sama, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Di alam ruh ini, ruh manusia telah ditulis rizkinya, matinya, hidupnya, jodohnya, kesenangannya, kesedihannya, aktivitas dan perbuatan yang akan terjadi. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Alam rahim. Alam rahim adalah alam di mana manusia berada dalam rahim seorang ibu. Di alam rahim ini, manusia masih sama, yaitu tetap mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa dalam setiap rahim ibu ada malaikat yang diutusnya. Malaikat ini melaporkan kejadian penciptaan manusia. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, atau gumpalan daging. Kemudian saat umur 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Manusia ketika berada di rahim dalam keadaan suci. Ketika di dalam rahim ibu, ditulis kembali sesuatu atau peristiwa yang akan dialami manusia, seperti rizki, jodoh, kematian, kesenangan, perbuatan, kesedihan dan lainnya. Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Alam dunia. Ketika bayi dilahirkan ke dunia, dalam keadaan bersih dan suci. Semua bayi manusia yang lahir ke dunia ini adalah muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam, yang meyahudikan dan menasranikan adalah orang tuanya. Manusia dalam perjalanan hidup di dunia ini sebetulnya untuk bekal nanti di kehidupan atau alam selanjutnya. Dunia ini hanya jembatan untuk menuju ke akhirat. Di dunia ini, perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat tugas dari Allah, yaitu ibadah. Allah Ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah mengutus Rasul-Nya, menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis sebagai penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih mengutamakan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian.
Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan ataukah selebriti, orang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi. Tetapi, sikap itu adalah sia-sia, karena kematian pasti datang menjumpainya, suka atau tidak suka. Alam barzah. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Alam kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah ini. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Ada malaikat yang akan bertanya di alam barzah ini, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Ada beberapa pertanyaan saat berada di alam kubur atau alam barzah. Pertanyaan di alam kubur disebut fitnah kubur. Seorang muslim harus mempersiapkan amal demi lancarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ini. Barang siapa yang bisa menjawab dengan dari pertanyaan di alam kubur, maka kebahagiaan akan didapatinya, sebaliknya apabila menjawabnya tidak lancar, maka siksaan yang akan didapatinya. Yang bisa melancarkan pertanyaan adalah keimanan dan amal soleh saat di dunia. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang ingin terhindar dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Insya Allah jika kita membiasakan membaca Al-Mulk akan terhindar dari siksa kubur. Al-Bara bin Azib menceritakan hadis yang panjang, yang diriwayatkan Imam Ahmad, tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut, duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya, sampai di langit terakhir bertemu Allah dan Allah memerintahkan pada malaikat, catatlah kitab hambaku ke dalam Iliyin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa lelaki yang diutus kepadamu, siapa yang mengajarimu, hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburnya, dan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya. Alam akhirat, atau hari akhir. Dan fase berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam, sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah arasy dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah, niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti diberikan. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rab, umatku. Dan dikabulkanlah pertolongan tersebut dan selesailah mahsyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab, atau perhitungan amal, dan mizan, atau timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah payah karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah dan hanya sekadar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang yang beriman akan bebas dari hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab, terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana mencarinya, dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di masa ini juga dilakukan proses kisyash, orang yang dizalimi mengkisyash orang yang menzalimi.
Kejadian selanjutnya manusia harus melalui jembatan Sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya terdapat neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai yang akhir. Jembatan Sirat ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan terdapat banyak kalajengking. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman, akan mendapatkan minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Al-Kautsar. Rasulullah bersabda, telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya. Surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari perjalanan manusia di hari akhir, adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa, dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan, surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik, jika meninggal dunia dan tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan, percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah, dan makanannya zakum, yaitu buah berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaan yang luar biasa, dan juga tidak mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka manusia itu kekal abadi. Sedangkan orang-orang beriman, akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Di dalam surga, mereka duduk-duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga, dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala minuman yang sangat bening. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat nikmat seperti minuman jahe yang didatangkan dari mata air surga bernama salsabila. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman, sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang jika dilihat sangat indah bagaikan mutiara yang bertaburan. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan minuman kepada mereka minuman yang bersih. Dan yang tidak kalah nikmatnya yaitu istri-istri dan bidadari surga. Mereka berwarna putih, berseri, bermata bulat, pandangannya pendek, selalu gadis sebaya, belum pernah disentuh manusia dan jin. Buah dadanya montok dan segar, tidak mengalami haid, nifas, dan buang kotoran. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat Sang Pencipta Allah yang maha indah, sempurna, dan perkasa. Sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak, begitu juga manusia akan memandang Allah secara serentak. Indah, mempesona, takzim, dan suci. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan surga adalah puncak dari rahmatnya. Disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Diturunkan ke dunia satu rahmat untuk jin, manusia, dan binatang. Dengan itu mereka saling simpati dan kasih sayang. Dengan satu rahmat itu pula binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 99 rahmat bagi hambanya di hari kiamat. Maka, sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku telah siapkan bagi hambaku yang solih sesuatu yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia. Apakah kita hanya akan berpuas diri dengan mengejar satu rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia, sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa? Semoga kita termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Demikianlah perjalanan hidup manusia mulai dari alam ruh, alam rahim, dunia, alam barzah, akhirat, terakhir surga dan neraka. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Jika menurut Anda video ini sangat bermanfaat, jangan lupa berikan like, dan sebarkan video ini kemanapun, agar lebih banyak saudara-saudara kita yang kembali sadar akan tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa. Mari kita saling mengingatkan, agar suatu hari kita tidak termasuk dalam golongan yang kufur nikmat.